Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran di balik semua keseruan liburan kita, ternyata ada revolusi diam-diam yang lagi terjadi? Yap, perusahaan-perusahaan rekreasi sekarang pakai data buat mengubah total cara kita bersenang-senang. Mereka bikin semuanya jadi lebih personal, lebih efisien, dan ya beneran kadang rasanya kayak sulap. Coba deh bayangin, kalian datang ke hotel, suhu kamarnya udah disetel pas banget sesuai selera kalian. Atau pas lagi di taman hiburan, baru aja mau bosen, tiba-tiba HP kalian ngasih tahu, wahana sebelah sana antriannya lagi pendek loh. Ini bukan fiksi ilmiah lagi loh, ini benar-benar hasil dari sistem yang sengaja dirancang buat nebak apa yang kita mau. Nah, ini dia ide besarnya. Jadi perusahaan-perusahaan ini lagi sibuk bangun dunia digital. Tujuannya bukan buat gantiin dunia nyata kita, tapi justru buat menyempurnakannya. Mereka bikin semacam ekosistem yang nyambung semua, yang bisa ngerti, bisa prediksi, dan akhirnya ngebentuk pengalaman liburan kita dengan cara yang, wah, dulu sih nggak bakal kepikiran. Oke, jadi pertanyaannya, sihir ini datangnya dari mana sih? Gimana caranya semua ini bisa kejadian? Nah, semua ini berawal dari satu konsep teknologi dasar yang jadi jembatan antara dunia digital dan dunia fisik kita. Kunci utamanya itu ada di konsep yang namanya Internet of Things, atau biasa disingkat IoT. Biar gampang, coba bayangin IoT ini kayak sistem saraf digitalnya sebuah tempat. Persis kayak saraf di badan kita, ini tuh jaringan sensor yang jumlahnya banyak banget, yang kerjaannya ngerasain dan ngumpulin data terus-menerus dari dunia nyata di sekelilingnya. Jadi, gampangnya gini. IoT itu nyambungin benda-benda biasa ke internet. Gelang yang kita pakai, sepatu lari, bahkan AC di kamar hotel, semuanya diubah jadi semacam titik data. Dan titik-titik data ini terus-terusan ngirimin informasi ke sistem. Mau contoh yang paling gampang dan paling keren? Jawabannya jelas. Magic Band-nya Disney. Ini benar-benar contoh sempurna gimana sebuah gelang yang kelihatannya simple bisa ngubah total pengalaman di taman hiburan. Dari yang tadinya serba terpisah-pisah, jadi satu perjalanan yang nyambung dan mulus banget. Nah, ini bagian serunya. Di sini kita bongkar rahasia di balik sihir Magic Band. Coba lihat deh, ada yang namanya akses titik sentuh. Ini pas kita ngetap gelang buat bayar atau masuk wahana. Nah, itu pakai teknologi RFID jarak dekat. Terus ada juga yang namanya pelacakan pasif. Yang ini lebih canggih nih. Tanpa kita sadari, gelang kita terus-terusan ngobrol sama sistem taman pakai radio jarak jauh. Gunanya buat ngatur alur pengunjung biar nggak terlalu padat. Jadi ada interaksi aktif dan pasif yang digabungin, plus personalisasi dan game, jadilah pengalaman yang komplit. Jadi, intinya ada dua jenis interaksi di sini ya. Satu, yang aktif, yaitu pas kita sadar-sadar melakukan sesuatu, kayak ngetap buat bayar. Dan yang kedua, yang pasif, yaitu saat sistem secara otomatis ngerasain keberadaan kita buat bikin semuanya berjalan lebih lancar di belakang layar, tanpa kita perlu ngapa-ngapain. Oke, kalau tadi kita bilang IoT itu sistem sarafnya yang ngerasain segalanya, terus semua informasi itu dikirim kemana? Nah, semua informasi itu diproses sama otaknya operasi ini, yaitu analitik big data. Jadi, semua data yang dikumpulin sama sensor-sensor IoT tadi, itu kalau digabungin jadi sesuatu yang kita sebut big data. Gede banget volumenya, tapi data mentah doang itu nggak ada artinya kan? Cuma kayak suara berisik aja. Nah, disinilah peran analitik. Tugasnya itu nyaring semua kebisingan tadi buat nemuin pola-pola tersembunyi. Pola yang bisa dipakai buat nebak perilaku kita, dan tentunya buat nentuin keputusan bisnis. Dan ini bukan omong kosong loh. Coba lihat data dari McKinsey ini. Ini nunjukin kalau taruhan bisnisnya itu gede banget. Perusahaan yang jago ngolah data pelanggan itu bukan cuma sedikit lebih unggul. Mereka itu benar-benar ninggalin jauh pesaingnya. Ini jadi keuntungan kompetitif yang luar biasa. Nah, ini ngejelasin hubungannya dengan pas banget. Jadi gini, IoT itu jadi indranya, dia yang ngumpulin data dari dunia fisik. Terus, big data itu jadi otaknya, dia yang analisis data itu biar kita ngerti. Hasil akhirnya, tindakan yang cerdas, bisa berupa penawaran khusus buat kita, operasi yang lebih efisien, dan ujung-ujungnya pengalaman yang rasanya ajaib. Oke, sekarang kita udah ngerti konsep dasarnya. Yuk kita lihat gimana teknologi ini dipakai di dunia nyata. Karena gabungan IoT dan Big Data ini lagi ngubah total industri rekreasi. Mulai dari hotel tempat kita nginep sampai ke gym tempat kita olahraga. Contohnya di hotel. Hotel sekarang tuh jadi pinter banget. Kita nggak lagi cuma nyewa kamar, tapi kita masuk ke sebuah lingkungan yang udah disiapin khusus buat kita. HP kita bisa jadi kunci kamar, sekaligus jadi remote buat ngatur lampu dan AC. Bahkan di belakang layar, sensor-sensor bisa nebak kapan lift perlu diservis, jadi semuanya dijamin lancar pas kita nginep.
Dan ini bukan cuma soal bikin tamu nyaman ya. Buat hotelnya sendiri, sistem pintar ini bisa naikin efisiensi operasional sampai 30%. Itu angka penghematan yang gede banget yang didapat dari optimalisasi energi dan jadwal perawatan. Gym juga nggak ketinggalan. Alat-alat fitness sekarang udah kayak pelatih pribadi yang pinter. Dia bisa otomatis nyatet setiap repetisi yang kita lakuin, jadi kita nggak usah pusing-pusing hitung lagi. Terus, data ini bisa diubah jadi semacam game. Kita bisa nantang temen atau mecahin rekor pribadi. Jadi olahraga kerasa lebih seru dan memotivasi. Gimana dengan stadion? Wah, mereka harus bersaing ketat sama nyamannya nonton di rumah kan? Makanya, stadion sekarang diubah jadi pusat pengalaman digital. Coba bayangin, kalian arahin HP ke lapangan dan statistik pemain langsung muncul secara real time pakai teknologi AR. Atau aplikasinya ngasih tahu toilet mana yang antriannya paling sepi. Semua ini tujuannya buat ngilangin hal-hal kecil yang nyebelin, biar kita bisa fokus nonton pertandingannya. Dan tabel ini nunjukin kalau semua inovasi tadi itu ada tujuan bisnisnya yang jelas. Lihat aja, tiket wajah misalnya. Itu bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi beneran bisa ngurangin biaya tenaga kerja. Terus, statistik AR itu bukan cuma mainan, tapi terbukti naikin keterlibatan penggemar. Jadi, setiap teknologi yang dipakai itu ada tujuan strategisnya. Kapal pesiar. Wah, itu pada dasarnya udah jadi kota pinter yang ngapung. Pakai teknologi kayak Ocean Medallion dari Carnival, kita bisa pesen minuman langsung ke kursi santai kita di deck, dan nanti stafnya bakal nemuin kita pakai data lokasi. Keren kan? Bahkan latihan keselamatan yang wajib itu sekarang udah dibikin digital buat ngurangin kerumunan. Jadi lebih aman dan lebih nyaman. Oke, jadi kedepannya gimana? Dan yang nggak kalah penting, apa aja sih resikonya? Transformasi ini emang buka banyak banget kemungkinan keren, tapi di saat yang sama, ada juga pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kita pikirin bareng-bareng. Salah satu konsep masa depan yang paling menarik itu namanya digital twin, atau kembaran digital. Coba bayangin, ada replika virtual dari sebuah taman hiburan, yang datanya selalu diupdate secara real-time dari dunia nyata. Nah, manajer bisa pakai replika ini buat simulasi. Misalnya, gimana ya kalau jembatan ini kita tutup sejam? Mereka bisa lihat dampaknya di dunia virtual dulu sebelum benar-benar diterapin. Jadi bisa ambil keputusan yang lebih pintar tanpa ganggu pengunjung sama sekali. Nah, disinilah kita sampai ke inti masalahnya. Di satu sisi ada kemudahan, di sisi lain ada kekhawatiran. Kita senang kan kalau disapa pakai nama kita, tapi kita juga nggak suka kalau ngerasa diawasin terus-menerus. Disney pernah ngalamin ini. Mereka nampilin nama pengunjung di akhir wahana It's a Small World. Niatnya sih baik, biar seru. Tapi ternyata banyak pengunjung yang ngerasa itu serem, akhirnya fiturnya dihapus. Jadi emang nyari keseimbangan itu susah-susah gampang. Jadi, intinya begini. Ini semua bukan lagi cerita masa depan. Perubahan ini udah kejadian. Sekarang, saat ini juga, perusahaan-perusahaan itu sekarang beneran punya kemampuan buat nebak apa yang kita mau dan langsung bertindak sesuai tebakan itu. Dan semua itu bisa terjadi berkat data yang kita hasilkan setiap detik. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di saat waktu bersenang-senang kita jadi makin terasa ajaib, sebetulnya berapa harga yang rela kita bayar buat sihir itu? Harga dalam bentuk privasi misalnya. Jawabannya emang nggak gampang, tapi ini pertanyaan yang mau nggak mau harus kita pikirin, karena dunia digital dan dunia nyata kita bakal makin nyampur jadi satu.